Perkenalkan, nama saya Mika Graciela Lumban Tobing dari Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Audit atas Sistem Penggajian dan Personalia. Di dalam suatu perusahaan, karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan aktivitas di perusahaan tersebut. Kinerja karyawan juga akan didukung dengan diterapkannya sistem akuntansi pada perusahaan tersebut. Karyawan di dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan berhak mendapatkan kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas hasil kinerja mereka. Biasanya bentuk kompensasinya berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Kita masuk ke pengertian audit internal. Audit internal atau biasa disebut juga dengan internal audit, yaitu sebuah penilaian terhadap keyakinan, independen, objektif, dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkatan operasi organisasi. Audit internal ini biasanya sebagai pendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi dan peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola di perusahaan. Tujuan dari audit internal yaitu menurut para ahli, Hiro Tugiman menyatakan bahwa internal audit memiliki tujuan dalam membantu anggota organisasi supaya bisa melaksanakan tugas dengan efektif. Lalu menurut Sukirno Agus mengatakan bahwa tujuan dari audit internal yaitu membantu manajemen perusahaan melaksanakan tugas melalui analisa, penilaian, dan pemberian saran dan memasukkan tenaga aktivitas atau program. Lalu, pengendalian internal untuk akuntansi publik biasanya terdiri atas rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tercermin dalam otorisasi manajemen atas transaksi. Otorisasi tersebut merupakan fungsi manajemen yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dan merupakan titik awal untuk menetapkan kontrol akuntansi dan transaksi. Pengendalian akuntansi ini terdiri atas rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan kendala pencatatan keuangan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar. Kita masuk ke pengertian sistem penggajian. Di dalam suatu organisasi ada beberapa departemen dan setiap departemen memiliki bagian pembayaran gaji. Untuk mengelola kegiatan penggajian, setiap bagian harus melakukan operasi yang dilakukan seperti pengumpulan dan persiapan data, entry, pembaruan, pemantauan, dan pelaporan data. Sedangkan pengertian sistem personalia yaitu suatu sistem yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan orang bekerja dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Kita masuk ke audit siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai, tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Pegawai dapat berupa eksekutif dengan gaji tetap ditambah dengan bonus, sedangkan pekerja kantor berdasarkan gaji bulanan dengan atau tanpa lembur, wiraniaga berdasarkan komisi, buruh pabrik
dan pegawai serikat pekerja dibayar berdasarkan jam. Siklus penggajian dan personalia ini meliputi semua kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang diperkerjakan perusahaan. Biasanya, rekening-rekening yang terbentuk di dalam siklus ini antara lain kompensasi pokok, meliputi gaji, upah, insentif, dan macam-macam tunjangan karyawan, pajak atas gaji atau upah karyawan, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, utang atas gaji atau upah karyawan, dan terakhir, gaji dibayar di muka. Perbedaan penting dalam siklus penggajian dan personalia ini dengan siklus lainnya, yaitu hanya ada satu golongan transaksi untuk pengkajian. Transaksi-transaksi lebih signifikan daripada akun-akun neraca terkait. Pengendalian intern atas pengkajian pada kebanyakan perusahaan umumnya efektif. Adapun tujuan audit terhadap siklus penggajian dan personalia, yang pertama yaitu eksistensi atau okurensi terbentuknya transaksi. Transaksi penggajian mencerminkan kompensasi semua jasa-jasa yang terjadi untuk periode yang diliput oleh periode laporan keuangan. Pencatatan semua biaya-biaya penggajian mencerminkan kewajiban pajak yang berasal dari kompensasi dalam periode yang diaudit. Yang kedua yaitu kesempurnaan pencatatan transaksi. Pencatatan biaya gaji beserta pajaknya mencakup keseluruhan biaya-biaya jasa-jasa karyawan selama tahun yang diaudit. Saldo utang pajak ataupun utang yang dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi kepada pemerintah pada tanggal neraca. Yang ketiga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka merupakan kewajiban yang sah bagi perusahaan pada tanggal neraca. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Perhitungan setiap pembayaran terhadap biaya penggajian dan peringkasan catatannya dilakukan dengan cermat. Perhitungan terhadap saldo hutang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka pada tanggal neraca telah diperhitungkan dengan tepat. Biaya penggajian di pabrik telah diklasifikasi dengan cermat menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Perhitungan terhadap pajak atas upah telah diperhitungkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Dan yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Gaji dan pajak atas gaji telah diidentifikasi dan diklasifikasi dalam laporan keuangan dengan layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Rekening utama pajak dan utang gaji telah diklasifikasi sebagai utang lancar dalam laporan keuangan pada saat tanggal neraca. Adapun fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, yaitu siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang telah mereka lakukan atau laksanakan, dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lain dan pajak gaji, serta manfaat akrual. Jadi, siklus tersebut melibatkan perolehan jasa dari karyawan yang konsisten dengan tujuan perusahaan dan akuntansi yang tepat untuk jasa tersebut. Dan dokumen dan catatan yang terkait berupa catatan personalia, formulir otorisasi pengurangan, formulir otorisasi tingkat pembayaran, kartu waktu, tiket waktu pekerjaan, file transaksi penggajian, jurnal atau
data penggajian, dan file induk penggajian, cek gaji, rekonsiliasi rekening bank penggajian, formulir W2, dan SPT pajak penghasilan. Dan kesimpulan dari makalah ini yaitu, kecurangan dalam pembuatan daftar gaji menjadi perhatian bagi para auditor. Kecurangan semacam ini timbul dari adanya pegawai fiktif yang dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan, dan kemungkinan kesalahan yang disengaja dalam menyusun klasifikasi daftar gaji. Ini berarti ada karyawan yang dihitung dengan tarif yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Di samping adanya kecurangan tersebut, akuntan harus memperhatikan ketelitian perhitungan sejak perhitungan waktu hadir, insentif, sampai dengan pembuatan daftar gaji dan pembuatan slip gaji. Auditor sendiri harus memahami struktur pengendalian internal dalam aktivitas pembayaran gaji, dan ketiga unsur pengendalian internal harus dipahami agar dapat menentukan risiko audit yang akan dihadapi ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata, saya mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih atas perhatiannya.